Selamat sore, saudara. Wah, keren kali ya, Bang. Iya. Saya ada memantau beberapa kali, saudara Dehe, Bang Dehe. Ya, betul, Guru Nda. Saya melihat ada beberapa kali berdebat dengan beberapa teman kita Kristen. Dan saya melihat ternyata saudara Dehe ini bukan nyamar tapi betul-betul Kristen yang rasa Nasrani gitu loh. Nah, betul, Guru. jadi Kristen rasa Nasrani. Jadi gini Abang, ada beberapa hari ini saya membahas sebuah tema gitu ya, terkait dengan kecaman Yesus terhadap orang Farisi, ahli kitab, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang di luar bangsa Israel menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Kalau kami melihat di Nasrani ya, kalau Nasrani itu mengikuti ajaran Nabi Isa, mengikuti ajaran Yesus, tidak menuhankan Yesus, tapi menuhankan kemudian yang mengutus Yesus dan mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan saja. Itu Nasrani. Ya, betul. Nah, sedangkan Kristen ini adalah kelompok asing yang muncul dari luar akibat pengajaran daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, inilah yang kita temukan di Indonesia ini, teman-teman kita yang menjadi pengikut Paulus, yang Yesus nubuatkan menjadi orang neraka. Nah, ini gimana tanggapan Bang Dehe menyikapi teman-teman kita yang sedang asik-asiknya terbuai dengan ajaran dari orang Farisi ini? Silakan. Saya sebagai pengikut Yesus, Bang Juma, hanya percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Walaupun ada beberapa nabi seperti yang dikatakan ada Rasul Paulus, dia datang untuk membatalkan hukum Taurat, bertentangan dengan ajaran Bapa, ya, ajaran Bapa yang disampaikan kepada Yesus. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Tetapi di dalam Efesus 2:15 dikatakan Paulus di sana, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka segala ketetapan hukum Taurat itu batal. Nah, berarti ajaran yang dibawa Yesus. Iya, betul. Makanya Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa. Para hamba Allah menyuruh berdoa kepada Yesus. Makanya saya percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17 ayat 3, dia mengatakan di sana bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi saya percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa. Iya, betul. Karena Yesus yang mengatakan itu, bukan manusia, bukan orang, tetapi Yesus sendiri yang berkata demikian. Iya, benar sekali. Jadi kalau kami sebagai Muslim ya, memahami bahwa ketika ada dari pengikut Yesus yang tidak menyembah Yesus, yang tidak kemudian menuhankan Yesus, tidak menggantikan kemahasucian pencipta langit dan bumi dengan Yesus, maka Al-Quran ini betul bahwa memang ada kelompok Nasorios yang menjadi pengikutnya. Ketika di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong aku untuk mengajarkan agama Allah?
Nah, ada kalangan-kalangan pada masa itu, kalangan Nasrani yang mengatakan nahnu ansarullah. Jadi Al-Quran tidak salah. Ternyata ada Pak Dehe yang memang tidak mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan. Iya, seperti sesuai itu. dengan perkataan Yesus. Nah, lalu apakah saudara saya Bang Dehe ini percaya kalau Yesus itu mati disalibkan? Nah, untuk itu saya percaya karena tertulis di dalam kitab Nasrani. Dia disalib. Dia disalib di buku ini, di dalam Alkitab. Oh, ya. Jadi perbedaan kita itu di situ, Abang. Ya, betul. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan hanya membawa ajaran Kristen, tetapi untuk semua yang percaya kepadanya dan percaya kepada Allah Bapa. Iya. Ada dalilnya, Bang. Dikatakan di sana di Yohanes 5 ayat 24. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Nah, artinya orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah Bapa itu diselamatkan. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus mengatakannya di Yohanes 5 ini, setiap orang, siapapun yang percaya kepada Yesus tidak dihukum. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Iya, kalau percaya Bang ya. Iya, siapa yang percaya kepada Yesus, mengaku bahwa dia adalah utusan, maka dia akan diselamatkan dan tidak mendapatkan hukuman, bahkan dia mendapatkan hidup yang kekal. Kata Yesus. Yang percaya Bang. Nah, kaitannya dengan salib, muncul pertanyaan. Yang menyalib Yesus ini orang yang percaya atau orang yang kufur? Nah, di dalam buku yang saya baca ini, yang menyalibkan Yesus ini adalah tentara-tentara Romawi sesuai dengan perintah Pilatus. Berarti salib ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak percaya. Ya, ada di Matius 27. Dikatakan di sana penyaliban Yesus ini adalah rencana manusia. Ya. Nah, sekarang permasalahannya Abangku, apakah manusia berhasil membunuh Yesus? Di dalam tulisan Matius ini nanti berhasil. Berarti ketika Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, itu gagal berarti. Ya, kalau kita lihat dari tulisan-tulisan Matius ini gagal. Gagal. Dan kalau kita mendengar khotbah para hamba Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka gagal juga karena Yesus Allah tidak mungkin bisa dibunuh. Nggak bisa. Masalahnya itu di situ. Allah sendiri mengatakan juga bahwa dia bukan manusia di Bilangan 23 ayat 19. Iya. Ya, Allah di sana berfirman, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu sudah jelas, Bang, sudah jelas. Iya, itu dia. Yesus mengatakan di Yohanes 10 nomor 18 dengan tegas, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku atau yang bisa membunuh aku. Itu kata Yesus seperti itu adanya. Ya, betul.
apakah kita percaya? Karena dikatakan tadi sama abang nih, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ya, Nah, berarti ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa membunuh aku, apakah abangku percaya? itu sangat meragukan karena iya, kita harus jujur. Karena di kitab Matius dia disalibkan. Nah, artinya gini, bagaimana kalau ternyata Al-Quran yang benar, abang? Oh, itu puji Tuhan kalau benar. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib, yang disalib orang yang diserupakan. Karena Yesus mengatakan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Sedangkan kalau saya lihat di 1 Tesalonika 2 nomor 15, lalu orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Artinya yang mana yang benar? Yesus dibunuh atau Yesus mengatakan aku tidak akan dibunuh? Yang mana yang benar? Orang Yahudi, ahli Taurat, Paulus yang benar, ataukah Yesus yang benar? Karena yang menghambur-hamburkan informasi tentang Yesus dibunuh itu adalah Paulus. Ya. Kalau Yesus, bang, kalau Yesus dia hanya mengatakan dan anak manusia akan dibunuh, akan mereka bunuh, dan setelah mereka bunuh, dia, anak manusia ini, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Ya, betul. Artinya bahwa ketika saudara saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan Tuhan, hanya ada satu kekurangan, mengakui bahwa Yesus orang benar ini dibunuh sama orang kafir. Itu yang sangat saya sayangkan. Ya, kenapa saya bilang Yesus bukan Tuhan? Yesus sendiri yang berkata, bang. Di Yohanes 4:24 di situ Yesus mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sementara Yesus kelihatan makan, lapar, disunat pula dia malahan. Iya, bang, iya, bang. Tetapi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah dia adalah Allah itu sendiri. Katanya dua natur, inkarnasi. Tetapi di dalam saya membaca-baca Alkitab ini saya belum pernah menemukan juga. Iya. Nah, belum tertulis bahwa Yesus itu inkarnasi menjadi manusia. Yesus belum pernah menyampaikan itu. Iya, betul. Makanya, silakan. Makanya kadang-kadang saya membaca ini beda pemahaman saya dengan para hamba-hamba Allah. Bahkan saya dikatakan sesat. Lalu saya katakan saya tidak sesat karena apa yang kubaca tertulis di dalam Alkitab. Iya, jadi sebenarnya gini abangku, saya katakan tadi Islam dan saudara Dehe, saudara saya ini, pembedanya kita itu karena abangku ini percaya penyaliban. Padahal Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Nah, ketika Yesus itu tidak disalib, artinya kita mendudukkan benar-benar Yesus itu adalah sebagai utusan Tuhan yang dijaga derajatnya, dijaga harga dirinya oleh Sang Bapa yang telah mengutus aku. Pertama, aku memuliakan Yesus, aku mengasihi Yesus. Dialah anakku di mana aku berkenan. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan dia disalibkan, sedangkan penyaliban itu adalah kehendak iblis. Ya, penyaliban itu adalah kehendak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan Yesus mengatakan iblis saatnya dunia dihakimi, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa iblis telah datang, dan sedikit pun penguasa iblis ini, itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Artinya ketika iblis berusaha ingin membunuh Yesus, sedikit pun tidak akan berhasil membunuh Yesus. Jadi Yesus itu akan naik terangkat langsung ke langit tanpa mengalami penyaliban. Kalau versi saya, bang, Yesus terangkat langsung ke
langit dan dia akan turun kembali ke dunia untuk menjadi saksi untuk memisahkan antara Bang Dehe dengan Kristen. Bang Dehe adalah domba, yang lainnya adalah serigala. Kenapa saya katakan Bang Dehe domba? Iya kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, Bang Dehe ini mendengarkan suara Yesus. Cuman satu yang Bang Dehe tidak dengar. Di antara seluruh suara Yesus, seluruh firman yang Yesus sampaikan, hanya ada satu. Apa itu? Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat membunuh aku, Bang Dehe enggak dengar itu. Ketika dikatakan sedikit pun tidak ada iblis berkuasa atas diriku, abangku tidak mendengarkan itu. Nah, sekiranya Bang Dehe mengatakan Yesus benar-benar tidak disalib dan akan turun untuk memisahkan antara serigala dan domba, maka Bang Dehe benar-benar adalah murni orang Nasrani. Betul. Iya Bang. Iya, sedang saya pelajari Bang, di mana data-data yang sebenarnya. Kalau kita lihat gini abangku, sedikit lagi. Kita lihat di KPR 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu satu. Lalu kemudian Yesus berkata nih, di dalam Lukas 4:24 nomor 44. Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi Yesus tidak mengatakan aku meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Lukas, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Dia mengatakan aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Contoh, Mazmur 118. Di situ disebut sebagai batu penjuru, ya batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan sekarang sudah menjadi batu sandungan. Artinya bahwa yang di Mazmur 118 ini itu berbicara mengenai Yesus. Nah, di data 17-nya Bang, kata Yesus apa di Mazmur 118 nomor 17? Yesus berkata begini, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Berarti tidak akan mati, maksudnya yang mati di atas tiang salib itu bukan dia. Nah, tidak ada keuntungan Bang Dehe untuk percaya Yesus disalib. Justru itu memuaskan musuh Yesus. Kalau Bang Dehe juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Bapa yang datang jadi manusia, tetapi dia mati memang dibunuh oleh musuhnya. Oh, itu kurang di situ. Tapi seandainya Bang Dehe mengatakan dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, bahkan dia mengatakan Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri, tidak akan meninggalkan aku seorang diri, Bapa senantiasa mengasihi aku, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, maka tidak mungkin iblis berhasil menyalib aku. Baru abang ini Nasrani yang sesungguhnya. Karena kalau dikatakan Yesus disalib, itu membuat orang-orang kafir ya menjadi girang, menjadi senang. Pengikut iblis senang, hore Yesus disalib. Karena iblis itu maunya, misinya adalah membunuh Yesus. Berapa kali dia mencoba untuk membunuh Yesus? Sering kali. Nah, ketika ada orang yang mengaminkan Yesus dibunuh oleh iblis, iblis tepuk tangan, berhasil menjerat. Artinya apa? Tujuan mengimani Yesus disalib itu adalah agar orang-orang percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Berarti abang terjerat juga di situ. Padahal kan Yesus mengatakan bertobatlah. Sekarang orang-orang yang percaya nih Bang, orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati disalib untuk dosa-dosa mereka. Coba Anda tanya, ketika hari ini Anda memperkaos tetangga, misalnya dia perkosa anak gadis, bagaimana cara dosa Anda diampuni? Apa jawabannya Bang? Bertobat. Ya sama aja berarti. Ujung-ujungnya bertobat juga. Berarti tidak ada penyaliban Yesus untuk nebus dosa. Kalau mau tebus dosa, mau menghapuskan dosa, solusinya cuma satu. Apa itu? Bertaubat. Ya.
Karena kalau orang Kristen nih bang, mohon maaf nih, orang Kristen mengatakan Yesus disalib untuk nebus dosa Kristen, untuk nebus dosa yang diwariskan Adam. Faktanya di Roma 8 nomor 10, apa katanya Paulus? Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang Kristen mati tubuhnya karena dosa, kira-kira tubuhnya kemana bang? Kalau mati karena dosa, tubuh kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka kan bang? Iya. Ke neraka. Jadi buat apa Yesus mati disalib? Kalau ternyata tubuhnya ke neraka juga. Roma 8:10, jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lah, tubuh mati karena dosa ya ke neraka. Iya. Betul. Berarti mereka ke neraka juga nya. Mending jangan mengimani Yesus mati disalib, tapi percaya Yesus utusan Tuhan. Tiga, hidup kekal, sungguh-sungguh mengenal dia sebagai utusan Tuhan, surga tempat tinggalnya. Betul. Itu abangku, silakan. Iya, saya masih belum mendapatkan data-data yang pasti abang mengenai penyaliban Yesus itu, karena kalau di dalam Alkitab dia di sana dijelaskan bahwa meninggal karena dibunuh di dalam Alkitab. Iya. Meninggal karena dibunuh. Dia disalibkan. Iya. Masya Allah. Jadi gini bang, kalau kita mengolah data, ternyata yang disalib ini mengaku kalau bukan dia, ini bukan Yesus. Abangku boleh buka, kita kaji sedikit di Lukas 22, buka satu perikop, satu bab. Di situ kita konsen di Lukas 22. Yang pertama bang, di Lukas 22 itu di data nomor 4344. Di situ diterangkan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Doa Yesus, ya kan ya, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Di 4344. Tetapi di Lukas 22 42 43, sorry. Di situ dikatakan, ya Bapakku, sekiranya mungkin jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Jika engkau mau, jika Allah mau, sekiranya mungkin engkau mau ya Bapa, biarkanlah cawan ini tidak berlalu. Biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Kalau engkau mau. Malaikat kemudian turun bang. Iya. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Kira-kira fungsi malaikat turun itu apa? Memberikan kekuatan kepada Yesus untuk terbang melayang sampai ke langit, ke surga, atau memberi kekuatan kepada Yesus untuk disalib? Menurut abang, malaikat datang fungsinya, taruhlah misalnya fungsinya untuk supaya Yesus diberi kekuatan supaya dia disalib. Faktanya ketika orang itu disalib bang, belum cukup 3 jam sudah mati duluan. Belum ditombak sudah mati. Karena tombak itu hanya untuk memastikan mati atau tidak. Belum dipatahkan kakinya sudah mati duluan. Baru minum anggur asam sedikit dicucupkan ke lidahnya, mati duluan. Jadi malaikat fungsinya apa? Sedangkan yang bukan Tuhan, hanya manusia biasa, disalib paling cepat mati 5 hari. Itu pun sudah dipatahkan kakinya. Lah ini tidak diapa-apain, cuman digantung doang. Belum 3 jam mati bang, mati.
Jadi fungsi malaikat itu apa? Sebenarnya ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka Tuhan menjawab, aku mau meloloskan kamu dari cawan ini, maka aku mengutus malaikatku. Untuk apa? Karena Yesus manusia biasa, dia harus dipenuhi mujizat supaya dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya mujizat. Maka apa yang terjadi? Malaikat datang memberikan kekuatan. Itu persiapan untuk sampai ke alam lain, yaitu ke atas langit, untuk terangkat. Kenapa demikian? Karena ketika dia datang untuk memberikan kekuatan supaya dia disalib, nggak mungkin baru digantung sebentar mati. Nah, kita lanjut. Ketika di data nomor 53 dikatakan begini, ketika datang orang-orang, Lukas 22 masih berlanjut ceritanya. Lukas 22, ketika datang orang-orang ingin menangkapnya, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang untuk menangkap aku dengan pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu, berada di bait suci. Apa kata Yesus? Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi, coba di garis bawahi bang itu. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu. Jadi ada kuasa kegelapan yang datang kemudian untuk menangkap Yesus, dan namanya kuasa kegelapan. Dia akan berkuasa, segala-galanya mau berkuasa. Artinya setelah kuasa kegelapan itu datang, Yesus diamankan ke langit. Kita buktikan data berikutnya. Kita lihat di data 67. Apa yang dikatakan di sana? Ketika ditanya oleh orang, jikalau engkau adalah Mesias, sudah ditangkap ini. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Pertanyaan saya kepada Bang Dehe, kira-kira orang-orang yang bertanya kepada oknum yang ditangkap ini sudah yakin ini Yesus atau masih ragu? Masih ragu. Ragu, tepuk tangan. Jadi ragu ini Yesus atau bukan? Terus dikatakan, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Coba dilihat jawab Yesusnya. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak akan percaya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku katakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa yang ingin Yesus, oknum ini katakan sampai oknum ini, mereka orang-orang ini yang menangkapnya tidak percaya? Kira-kira apa yang dia ingin katakan? Aku Mesias atau aku Yudas? Kira-kira yang mana yang tidak dipercaya? Menurut abang, andai saja oknum ini berbicara ketika dia katakan, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Sekalipun aku katakan, maka lebih baik aku tidak katakan, karena kamu, meskipun aku katakan, kamu tidak akan percaya. Nah, kira-kira menurut abang apa yang ingin disampaikan oleh oknum yang tertangkap ini? Apakah dia ingin mengatakan, ya betul, aku ini adalah Yesus Mesias, atau dia ingin mengatakan, aku ini sebenarnya Yudas loh? Kira-kira yang mana yang tidak akan dipercaya oleh mereka? Yang Yesus katakan di sini dikatakan bahwa akulah anak Allah. Di situ. Nah, kalau iya betul, dia tidak katakan itu abang. Dia tidak katakan bahwa aku adalah anak Allah. Dia tidak pernah katakan itu di situ. Di bawahnya nanti ayat ke-70-nya. Itu oknum ini sedang mengulang ucapan mereka. Kalau oknum yang ditangkap ini mengatakan aku adalah Mesias, apakah mereka percaya? Tidak, karena makanya mereka bertanya, siapa kamu sesungguhnya? Oke, tidak. Lalu kenapa mereka salib kalau mereka nggak percaya? Karena sudah diberitahu Yudas sebelumnya bahwa yang Yesus itu yang dia cium. Nah, hanya itu tanda-tandanya, bagi mereka. Berarti dia percaya kalau dia adalah Yesus kan? Ya, yang dicium oleh Yudas
Itulah Yesus. Karena Berarti tentara-tentara Romawi tidak mengenal yang mana namanya Yesus. Oke, berarti mereka sudah percaya bahwa yang ditangkap ini Yesus. Ya, makanya Mereka yakin. salibkan. Mereka yakin kalau ini Yesus. Ya, betul. Berarti apa yang Yesus katakan sehingga mereka tidak akan percaya? Dia mengaku apa sehingga dia tidak percaya? Mengaku Yudas atau mengaku Yesus? Di ayat sini dia tidak jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun Kamu tidak akan percaya. Kira-kira apa yang mau dikatakan Yesus yang tidak mungkin dipercaya oleh mereka? Aku adalah Yudas atau aku adalah Yesus? Bisa saja dia mengatakan aku adalah Yesus, karena mereka juga tidak percaya. Bang, kalau dia mengatakan aku adalah Yesus, itu sudah pasti dia percaya. Coba baca nomor 71-nya. Coba dibaca. Coba dibaca. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Nah, apa yang dikatakan di situ? Sekalipun aku bertanya sesuatu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, coba kita lihat, Bang. Mulai sekarang, Anak Manusia telah duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Siapa Anak Manusia yang telah duduk di Maha Kuasa ini? Yesus. Yang disalib di situ siapa? Yesus juga. Jadi ada dua Yesus jadinya. Iya, ada dua Yesus. Makanya abangku, sebenarnya ketika dia mengatakan, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini adalah Yudas. Pasti akan mengatakan, tidak mungkin kamu Yudas, sebab Yudas sudah kau yang dicium sama Yudas. Tidak mungkin kamu Yudas. Enggak, aku ini adalah Yudas loh. Tidak, kau pasti Yesus. Aku Yudas. Tetapi mereka tetap akan ngotot bahwa itu adalah Yesus, meskipun aku berkata aku Yudas. Padahal aku sudah bilang, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas loh. Aku ini Yudas. Iya, di ayat 69 Yesus mengatakan, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa Jadi itu? sudah terangkat ke surga. Nah, berarti yang disalib ini siapa? Di dalam Alkitab dikatakan Yesus, tetapi Yesus mengatakan dia sudah terangkat ke surga. Ada dua Yesus. Yang terangkat naik Yesus asli atau yang palsu? Kalau dari kita lihat dari perkataan ini, Yesuslah yang terangkat, karena Yesus sendiri yang berbicara. Berarti yang disalib ini siapa? Bisa saja orang lain. Subhanallah. Makanya di Markus 16, Abang, Markus 16 nomor 12 dikatakan apa? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Sudah bukan Yesus ini bukan Yesus. Yang disalib dan yang disembah oleh saudara Kristen itu berdasarkan data ini bukan Yesus. Masa, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Mulai sekarang Mesias sudah duduk di atas. Loh, iya. Berarti aku ini bukan Mesias. Itulah datanya. Kan abangku minta, mana datanya Yesus tidak disalib? Nah, inilah datanya. Ini datanya. Ya, betul. Di sini jelas-jelas ada dua. Yesus mengatakan mulai sekarang Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ada Yesus juga yang ditangkap. Nah, kita mundur ke belakang tragedi penangkapan. Kita lihat di tragedi penangkapan, Bang. Di tragedi penangkapan itu Yesus mengawalinya di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia.
Penyesat itu mengaku, akulah dia. Kita lihat di Yohanes 18, ketika orang-orang datang ingin menangkap Yesus. Datanglah Yudas bersama dengan tentara Romawi ingin menangkap Yesus di bukit Golgota. Lalu kemudian Yudas dan tentara Romawi ini bertanya kepada oknum yang disangka Yesus. Apa katanya? Orang yang disangka Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas dan tentara Romawi? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan apa, Bang? Akulah dia. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, seandainya itu adalah Yesus, maka ketika dia bertanya siapa yang engkau cari, maka Yudas dan tentara Romawi akan berkata, engkau yang aku cari, engkau. Tapi malah mereka mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Berarti mereka tidak mengenal oknum tersebut. Tidak. Mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal. Nah, sekarang kita masuk ke Markus 14 nomor 50, nomor 51, 52. Ketika penangkapan, Bang, semua nomor 50-nya, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Betul? Betul. Oke. Berarti di sana tinggal ada dua, Bang. Ada Yudas dan ada Yesus. Iya. Bersama dengan tentara Romawi. Karena ke-11 murid sudah lari kan? Ada yang lari ini tidak tahu nih. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, ini siapa anak muda ini nih? Nah, kan tadi 11 murid sudah lari. Ya, betul, sudah lari di sini di dalam. Tinggal dua, tinggal Yesus dengan Yudas. Yudas, ya betul. Kira-kira yang mana yang bakal lari di situ menurut Abang? Yesus atau Yudas yang lari? Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saya nggak tahu nih yang lari yang telanjang ini. Nah, sekarang begini analoginya. Analoginya sederhana, Bang. Apa alasan Yudas lari? Kalau Yudas? Nggak ada alasan Yudas lari karena dia yang membawa tentara itu. Nggak mungkin Yudas kan? Nggak mungkin lari dia karena dia bersama rombongan yang dia bawa. Tapi jadi kemungkinannya Yesus. Kemungkinan Yesus menggunakan kain lenan. Iya, menggunakan kain lenan itu memang Yesus juga. Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Ya, betul. Berarti yang lari menyelamatkan diri adalah Yesus. Bisa saja kita duga Yesus. berarti yang disalib. Berarti yang ditangkap Yudas. Makanya tadi dia mengatakan bahwa mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Iya, kalau kita lihat dari Lukas tadi, Yesus sudah terangkat ke surga. Ini mestinya kita harus berbincang-bincang kepada para pendeta yang ilmunya tinggi. Adakah yang tinggi? Iya. Sekelas salah. Adakah yang bisa naik di situ, Bang? Dari nggak ada pendeta yang naik sekarang, Bang. Udah pada mencari semua saya bikin. Apalagi kalau Abang Dehe muncul dengan mengatakan Yesus tidak disalib, mampus mereka, mampus. Nggak ada, makanya sebenarnya kalau mereka punya ilmu, mereka naik, mereka membantah dengan data supaya yang belum tahu bisa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Betul. Kan kalau Yesus yang disalib, Bang, yang tepuk tangan kan iblis. Iya, betul. Iya kan? Tepuk tangan iblis. Tapi kalau Yudasnya yang disalib, yang tepuk tangan siapa?
Iblis juga. Karena dia berhasil menyesatkan banyak orang. Iya, betul. Masalah generasi hancur sudah. Bisa berkurang perpuluhan ini. Coba abang kita analisa bang ya, kita analisa bang. Coba kita lihat di dalam Matius 4, Lukas 4. Yesus dicobai. Apa kata iblis bang? Segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan kuberikan kepadamu Yesus. Ya. Bila engkau menyembah aku, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Tertulis begitu? Betul. Betul. Di data nomor 13-nya dikatakan, setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur karena tidak berhasil. Ya. Lalu keterangannya di situ, lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Pada saat orang-orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus yang asli. Yesus diselamatkan oleh Bapa, yang menggantikannya inilah yang dimanfaatkan oleh si isis. Apa buktinya? Apa buktinya bang? Coba lihat ketika dia keluar dari kubur. Makhluk itu, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa raya, langit, surga maupun di bumi. Betul? Betul. Tadi yang menjanjikan kuasa itu siapa bang? Allah Bapa. Bukan. Yang menjanjikan kepada Yesus tadi siapa? Oh, itu iblis tadinya. Iblis. Kalau Yesus, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi iblis mengatakan, jikalau engkau menyembah aku Yesus, segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Yesus mundur, menunggu waktu yang tepat. Nah, pengganti daripada Yesus diberi kuasa. Makanya begitu keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi yang mereka ikuti selama ini hanya mereka yang bisa jawab, karena Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, menyembah dirinya di hari Minggu. Bapa Elohim tidak pernah mengajarkan juga Bani Israel untuk ibadah minggu. Iya. Itulah yang terjadi hari ini. Begitu, saudaraku. Mantap penginjilannya, lebih mantap daripada seorang pendeta. Luar biasa. Gak ada lagi pendeta yang bisa naik. Ada. Coba saya naikkan dia. Naikkan bang, naikkan. Tapi pendeta ini sama dengan pemahaman kita Bang Juma. Pendeta hamba hina, Pardede. Oh, teman berarti teman. Dan salah lagi. Tambah umur tambah rusak paru-paru. Ya, selamat sore Pak Pendeta. Turun dia. Cari yang ini bang, yang kayak Esra Soru. Tidak mau dia ya. Iya, kita coba yang ini Bang. Bisa mengerti nggak dia ini? Ya, selamat sore Bang Daily. Oh, pada takut Bang, nggak ada yang berani. Ada Om R nih, Om R, silakan Om R, mana ada punya tanggapan, silakan dari Burunda Juma ini. Ya, makasih Pak Pendeta Dehe. Ya, kalau saya melihat ada banyak perbedaan ya, dan saya rasa sudah cukup jelas apa dituliskan dalam 4 mati, begitu. Dan yang sebenar-benarnya mati adalah Yesus.
Dan kita tahu bersama penulis Injil itu bukanlah orang yang dibenci teman-teman kita, yaitu Paulus, tetapi penulis Injil itu beda orangnya. Jadi sudah sangat jelas untuk kita pegang 4 Injil itu sangat berkualitas dan sangat-sangat tidak ada keraguan gitu dalam penulisan 4 Injil itu. Jadi dalam kematian Yesus itu kalau dibilang tadi macam itu ada keinginan dari orang atau iblis begitu, itu memang karena iblis keinginannya membunuh, tetapi kehendak Allah itu jadi berbeda. Kehendak dan keinginan, kehendak itu daripada Allah, tapi keinginan itu daripada iblis begitu. Jadi walaupun kelihatan sama kedua kata ini, tetapi berbeda ya. Jadi kehendak Allah itu bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, dan kematian Yesus itu memang esensinya atau pada dasarnya iblis itu adalah membunuh. Jadi memang itu sudah tugasnya untuk begitu ya. Jadi keinginan manusia atau tentara Romawi dan keinginan iblis membunuh. Tetapi kehendak Allah itu terlebih dulu. Kehendak Allah itu memang harus tergenapi untuk suatu karya. Silakan, cuma itu, Pak. Ya, selamat sore Pak Pendeta Hamba Hina. Selamat sore Pak De yang saya hormati, selamat sore Burunda Juma yang saya hormati, saudara Iya, Abang. Selamat sore, selamat sore. Ya, Selamat sore Pak Robin. Ya, jadi kita semakin paham ya, semakin luar biasa. Jadi kalau penyaliban itu benar, itu rencana iblis. Ya, karena apa? Karena Bapa itu tidak menginginkan Yesus untuk disalib. Nah, seperti dikatakan QR tadi, itu keinginan iblis. Supaya apa? Supaya kebenaran jangan lagi disalurkan di dalam dunia ini. Betul. Tapi iblis lupa. Kenapa iblis? Ya, karena kebenaran itu, karena apa? Firman-Nya berkata kan dia nggak pernah mati. Seperti dikatakan Gunda tadi, dia nggak pernah mati. Yesus itu nggak pernah mati. Namanya anak yang dikasih oleh Bapa, ya, secara ruh, ya bukan secara jasmani ya. Jadi dia adalah utusan daripada Maha Pencipta. Jadi untuk masuk surga itu nggak harus menumpahkan darah, nggak harus disalib. Contoh siapa yang nggak pernah disalib, tapi dia masuk surga? Henok, Elia, apakah pernah harus menumpahkan darah? Kan tidak. Dia cukup hanya berteman karib dengan Maha Pencipta. Dia cukup dengan apa? Dengan bertobat dengan Maha Pencipta. Kan dia masuk surga. Itu nggak harus penumpang darah. Itu hanya statement iblis. Supaya apa? Banyak jadi pengikut iblis. Ya, jadi itu jelas. Karena dikatakan dalam Mazmur itu, Yesus nggak pernah mati. Bahkan dia dihajar dengan kerasnya. Tapi dia tidak diserahkan kepada maut. Itu dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17 sampai 18. Itu kan jelas di sana. Maka itu benar sekali dikatakan Yesus nggak pernah mati. Kalau dikatakan yang penyaliban itu diserupakan, ya memang sah-sah saja. Namanya yang Maha Kuasa. Maha Kuasa kan bisa berbuat apa saja. Yang penting Yesus nggak akan pernah dikalahkan oleh maut. Yang penting kan Yesus nggak pernah jadi mati. Jadi kalau kita mengimani Yesus mati, Yesus disalib, sama aja kita mengimani kehendak iblis. Apa gunanya? Ya. Jadi menjadi kehendak iblis. Tapi imanilah kehendak apa yang menjadi kehendak daripada Bapa itu. Karena dikatakan, aku tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita katakan dia mati, berarti berubah dong. Kan begitu saudara. Jadi ini yang perlu kita jabarkan. Benar Pak Burunda Jumaha. Jadi banyak saudara-saudara saya. Makanya saya sekarang banyak dicekam oleh saudara-saudara saya sendiri. Karena itu Burunda Jumaha itu jelas yang menjadi musuh daripada kami kekristenan, bukan dari saudara kami Muslim, tapi dari Kristen itu sendiri. Di mana dalilnya ada? Matius 10 ayat 36. Tolong dibaca Pak De. Itu jelas. Ya. Jadi musuh yang sesungguhnya itu adalah dari diri sendiri. Contoh seperti Yesus. Dari manakah musuhnya? Kan dari murid-muridnya.
dari kalangan dia sendiri, dari kalangan bangsanya seperti bangsa Israel atau Yahudi. Ketika dia menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel, apakah Yesus dipuji-puji? Enggak. Yesus diolok-olok, bahkan dikatakan dia kemasukan Roh Beelzebul. Itu udah fakta. Jadi itu yang banyak sekarang terjadi. Makanya kenapa banyak memuji saya? Nggak apa-apa. Kenapa banyak membenci saya? Karena nggak apa-apa. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membenci saudaranya tidak akan layak masuk surga dan tidak akan layak mendapat hidup kekal, tidak akan layak. Makanya kenapa ketika kita diskusi dengan saudara, kebencian aja yang kita dikasih pencerahan. Justru mereka lebih banyak membaca Alkitab daripada kita yang memiliki Alkitab. Ini keliru, bahaya. Seperti Gurunda, luar biasa. Jadi penjelasannya, jadi siapa saja dipakai oleh Tuhan loh. Bukan hanya dari kalangan Kristen sendiri, justru dari kalangan yang lain yang menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Ya luar biasa. Ini harus kita imani. Ya, jadi untuk memberikan berkat itu bukan harus dari kalangan kita. Ya, dari orang lain juga bisa, saudara. Nah, seperti contohnya Gurunda Juma. Ya, walaupun dia dengan ketegasannya, kita perlu responin, saudara. Seperti Pak Dehe juga, saudara kita Kuer. Kita harus responin. Jadi apa yang positifnya? Kita harus pakai akal sehat. Maka itu diajarkan dalam firman Tuhan kan? Matius 22 ayat yang ke 37 sampai 39. Kasihlah bapamu. Nah, itu saya ganti dengan bapak dulu. Ya, supaya kita jangan mengotak-atikkan. Bapamu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Akal budi itu berbicara akal sehat. Ya, jadi kita harus pakai akal sehat. Kalau masalah bisa apa saja bisa, Tuhan itu namanya Maha Kuasa. Mau jadi apa saja bisa, tapi kan kita dikasih akal sehat oleh Maha Pencipta. Contoh, saya kasih analoginya seperti orang gila. Bisa nggak masuk mall? Orang gila telanjang? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa nggak orang normal masuk mall? Masuk mall bisa. Tapi apakah pantas orang gila tidak memakai baju masuk mall? Kan tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kita dikasih akal sehat, saudara. Jadi sama seperti itu. Tuhan kan mau jadi apa ya? Kita bukan membatasi kuasa Tuhan. Kita tidak pernah membatasi kuasa yang Maha Kuasa. Kuasanya Allah, kuasanya Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita tidak pernah membatasinya. Maka saya katakan, arti Esa bagi saya beda dengan Esa bagi saudara-saudara kita Kristen. Kalau bagi saya, Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu arti Esa bagi saya. Jadi kita tidak bisa mengukur Allah atau Bapa, siapapun kita. Ya, begitu. Oke, lanjut dulu Pak De. Iya. Saya boleh sedikit Bang Dehe? Ya, lanjut Bang. Oke. Udah cuma Baik, Abangku, baik. saya. Pak De, silakan. Baik, ada hal menarik di catatan Matius di bab 21. Matius 21 nomor 30-31. Di situ Yesus terang-terangan mengatakan, "Aku Yesus berkata kepadamu bahwasanya sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga." Jadi pemungut cukai, perempuan sundal mendahului kamu masuk ke surga. Apa sebabnya? Kenapa mereka lebih dulu masuk surga? Ternyata simpel, hanya oleh karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Hanya karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis, maka pemungut cukai ini dan pesundal ini lebih dulu masuk surga. Sedangkan kalian tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis, makanya kalian tidak masuk surga. Lebih dulu pemungut cukai daripada pesundal. Artinya bahwa tidak butuh penyaliban untuk masuk surga. Cukup percaya kepada utusan Tuhan yang datang kepada kita, maka kita percaya apa yang diajarkan. Tidak perlu ada salib menyalib. Karena yang mau menyalib itu hanya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Apa keinginan bapaknya? Iblis. Yang membunuh Yesus.
supaya kebenaran itu tidak tersalurkan ke orang lain, berhenti hanya sampai Yesus doang. Begitu Yesus mati, dunia kita sesatkan. Itu kata iblis. Kalau Yesus sudah tak ada di bumi, maka kita bisa membolak-balikkan bumi ini sesuai dengan kita inginkan. Maka Yesus harus dihentikan langkahnya. Yesus harus berhentikan penginjilannya. Bunuh dia. Makanya di dalam Yohanes 11:53 dikatakan, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, apakah berhasil? Apakah Tuhan menginginkan? Ya, kita kembalikan kepada diri masing-masing. Benarkah Tuhan mau membunuh orang yang dikasihi, orang yang dicintai? Saya rasa itu mustahil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri dan tidak akan meninggalkan aku. Dia akan selalu mengasihi dan menemani aku. Itu pengakuan Yesusnya. Berarti yang disalib bukan dia dong. Karena yang disalib itu berteriak, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, sementara Yesus mengatakan, Bapa tidak akan meninggalkan aku. Bapa akan selalu menyertai aku. Berarti yang disalib bukan Yesus. Saya kira begitu, Bang. Iya. Oke, Bang Dehe, saya kembali ke peraduan, Bang. Iya. Kembali ke markas. Siap. Terima kasih sudah Terima kasih. mampir. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Bang Abang Suma, juga. makasih Bang Suma ya sudah bisa Sama-sama, Bang. Sama-sama. Salam kenal semuanya. Ya, Saya salam pamit. kenal Bang Suma, Siap. salam kenal. Ya. Iya, Bang. Oke, semangat sore. Mari. Sore, Ya. sore. Ini gimana caranya, Bang, untuk keluar? Iya, ini saya. Oke, sip. Oke, sedikit kita pansos tadi di Bang Dehe, teman-teman. Gak apa-apa toh, kita pansos sama teman kita sekali-sekali dong, gak masalah pun. Iya toh? Iya dong, gak apa-apa dong. Gak masalah. Gak ada pun ribut kalau kita pansos sama Bang Dehe. Silakan teman-teman dan muslim, masih ada waktu. Kalau ada yang tersakiti dengan ungkapan tadi atau materi yang saya sajikan tadi, silakan naik ke sini. Itulah yang diimani oleh orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi.